Kalau amal itu diterima oleh Allah, Allah jadikan bagaimana ketaatan yang dia lakukan itu lebih besar daripada ketaatan yang pertama. Makanya kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan Ramadan yang baru saja kita lewati, simpel. Apakah Ramadan saya naik ke langit? Apakah Ramadan saya membuka pintu langit dan dicatat malaikat raqib? Ya, perhatikan diri kita ketika di bulan Syawal. Kalau semua ketaatan masih kita lakukan, masih kita kerjakan ketika di bulan Syawal, sama dengan semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, tersenyum tanpa kita sombong. Mungkin amal kita diterima oleh Allah ketika melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Orang yang hijrah kalau diterima berubah lebih baik. Nah, itu kaidahnya. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, ini yang paling berat. Berapa banyak orang yang setelah melakukan kebaikan, lalu setelahnya itu turun menjadi keburukan. Sehingga itu menjadi tanda amalnya itu tidak dicatat oleh malaikat raqib. Lalu Imam Ibnu Rajab selanjutnya berkata, wa jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan keburukan itu amal kalau tidak diterima, amal itu kalau hitam tidak berkualitas, maka yang terjadi as-sayyi'atu ba'daha, akan Allah berikan keburukan-keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang setelah dia sedekah kok timbul rasa sombongnya, berarti amal yang dia lakukan dalam sedekah itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Melahirkan keburukan setelahnya. Setelah Ramadan selesai parade ketaatan, setelah munculnya hilal, semua parade ketaatan ketika Ramadan selesai, ketika di bulan Syawal, berarti Ramadannya tidak berkualitas. Siapapun ketika dia waktu umroh taat, patuh sama Allah, tidak pernah dia itu membantah perintahnya Allah ketika umroh, kok pulang berubah menjadi lebih grafiknya menurun, maka itu menjadi umrah yang tidak diterima oleh Allah. Dan Allah menyampaikan dalilnya terusannya pada surat Al-Lail yang tadi kita baca, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapapun yang dia bakhil, merasa cukup dan mendustakan kabar dari Allah, maka Allah memberikan sebuah kabar, fasanuyassiruhu lil usra. Kami susahkan dia, kami susahkan untuk aurat setelah kebaikan, kami susahkan menjalankan ketaatan setelah ketaatan, kami susahkan dia untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadahnya tidak diterima. Qabil, Pak, setelah sedekahnya tidak diterima, hasad dan bencinya kepada Habil menjadi lebih besar, dan tidak ada pelampiasan kecuali harus membunuh Qabil, kecuali membunuh Habil. Makanya kalau ada yang semacam itu, maka itu tanda amalnya tidak berkualitas di sisi Allah. Jadi Allah kalau memberikan kebaikan kepada manusia, ketika amalnya diterima oleh Allah, pasti dijadikan dia menjadi lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Kita lihat ya Pak, ada seorang bapak-bapak tobat gitu, berubah total Pak. Datang ke masjid, tidak pernah absen dari setiap majelis ilmu. Kita husnudon dari kejauhan melihat orang yang semacam ini. Amalnya diterima oleh Allah sampai Allah jadikan perubahan besar pada hidupnya. Kompas kehidupannya dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan. Ada wanita bertobat yang dulunya menikmati lekuk tubuhnya itu dilihat sama orang, bertobat, merasa risih kalau lekuk tubuhnya itu dilihat orang. Bahkan kemudian meminta kalau ada orang yang masih punya fotonya ketika masih membuka aurat untuk delete dan dihapuskan. Anak husnudon itu mungkin tanda orang yang diterima amal ibadahnya sampai Allah gerakkan hatinya dan jiwanya untuk beramal lebih baik ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, orang yang diterima amal ibadahnya itu menjadi amal, menjadikan dia itu dalam kondisi lebih baik sebelumnya. Makanya Imam Ibnu Rajab berkata, orang yang habis menyelesaikan Ramadan disusul dengan 6 hari di bulan Syawal, itu tanda kecil, tanda mungil. Berarti kemungkinan besar Ramadannya diterima karena dia diberikan kemudian untuk puasa sunnah setelah Ramadan itu selesai. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Jadi kalau kita nanti mulai melihat umroh saya diterima oleh Allah ataukah tidak, ya masing-masing kita mengevaluasi apa yang kita lakukan setelah umroh. Dan itu semuanya berpulang pada rangkaian ayat yang sangat indah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Salat subuh kita ini Pak, kalau diterima jam 7 kita, jam 8 kita, jam 9 kita tidak pernah geser dari kebaikan. Tapi kalau salat subuh kita ini tidak diterima,
Mungkin jam 7, jam 8 kita sudah berkubang kepada dosa dan maksiat, dan itu menjadikan amal kita mungkin dijadikan debu yang berterbangan, tidak meninggalkan sisa dan bekas. Na'udzubillahi min dzalik.